Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini cukup cerah cuacanya, tidak hujan, dan alhamdulillah saya bisa menyiapkan materi pengajian yang terkait dengan pertanyaan para jamaah pada malam hari tadi, dan saya akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya mudah, tapi jawabannya yang tidak mudah untuk dikatakan. Ada jawabannya, cuma tidak mudah dikatakan karena apa, ini menyinggung ya perasaan banyak orang, dan ini masalah sensitif, tetapi bagaimanapun juga saya harus menyampaikan. Nah, hari ini terkait dengan vonis seorang tokoh yang mendapat perhatian banyak orang. Komentarnya sudah banyak, pro kontra itu pasti ada. Tetapi yang selalu saya sampaikan dalam pengajian saya adalah bagaimana kita membangun akhlak yang terpuji dengan cara berkata jujur dan terbuka. Jadi kejujuran dan keterbukaan itu sangat penting. Dan mari kita berpihak pada yang hak, pada yang benar, dan jangan berpihak pada yang batil, pada yang salah. Berbuatlah secara adil pada siapapun, dalam hal apapun, dimanapun dan kapanpun, dan jangan sekali pun berbuat zalim terhadap siapapun, dalam hal apapun, dimanapun dan kapanpun. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan bahkan kemarin dalam sebuah pertemuan di ruang terbatas, saya katakan kepada teman-teman saya, yuk kita belajar untuk jujur dan terbuka, jangan ada kebohongan di antara kita. Sekali lagi, yuk mari belajar untuk jujur dan terbuka, untuk bersikap jujur dan terbuka, dan jangan pernah ada kebohongan di antara kita. Kita siapa? Ya, kita umat Islam, kita bangsa Indonesia, dan kita antar umat manusia. Insya Allah ketika kita itu punya keinginan untuk bersikap jujur dan terbuka, dan tidak berbohong pada siapapun, hidup itu enak, hidup itu nyaman, hidup itu tentram. Kita menjadi orang yang tentram dan menenteramkan banyak orang. Hidup kita tenang dan membuat tenang banyak orang. Dan ini yang sedang saya pelajari dan akan terus saya pelajari, dan saya akan terus belajar untuk berkata jujur dan terbuka, dan tidak pernah berbohong pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, dalam hal apapun, sekuat kemampuan saya dalam konteks yang benar. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk mengatakan yang benar itu benar, dan mengatakan yang salah itu salah, dengan risiko apapun yang harus saya tanggung. Tetapi sekali lagi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang selalu bisa berkata bijak dan bertindak serba bijak. Yang dengan berkata dan bertindak bijak itu, insya Allah saya menjadi orang yang selalu memberi manfaat pada diri saya dan banyak orang. Dan insya Allah saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang saya lakukan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sangat bagus.
Yang hadis ini kata Imam At-Tirmidzi berasal dari Buraidah radhiyallahu anhu. Nah, di sini saya kutip dari kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan At-Tirmidzi, juz 3, halaman 613, hadisnya nomor 1322. Yang ketika saya lacak ternyata hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan Abdur Razak. Semua berasal dari Buraidah radhiyallahu anhu di dalam kitab-kitab hadis mereka yang bisa kita baca di kitab-kitab mereka. Dinyatakan di dalam hadis itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabda beliau? Beliau mengatakan, al-qudatu thalathah. Hakim itu ada tiga tipe. Ada tiga tipe hakim. Di mana? Ya, di dunia. Kapan? Kapan saja. Ini berlaku untuk siapapun. Ini sifatnya universal. Tidak hanya berlaku di Arab dan tidak hanya berlaku di Indonesia. Di belahan dunia, kapanpun dan dimanapun dalam urusan apapun. Hakim itu terpilah menjadi tiga tipe. Tetapi Rasulullah menegaskan di sini, qadiyani finnar wa qadin fil jannah. Dua tipe hakim itu berpeluang untuk masuk neraka dan hanya ada satu tipe hakim yang berpeluang untuk masuk surga. Jadi satu model hakim yang akan masuk surga, dua yang lain itu masuk neraka. Tentu saja pernyataan Rasulullah itu kan mengundang pertanyaan. Siapa mereka itu? Rasulullah menegaskan, rajulun qada bi ghairil haqqi fa'alima dzaka fadzaka finnar. Seorang hakim yang menetapkan hukum, memberikan vonis secara tidak benar, secara batil, secara tidak seperti apa yang seharusnya, padahal dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, maka dia akan masuk neraka. Jadi peluangnya masuk neraka. Dia berpeluang masuk neraka. Artinya apa? Kemungkinan besar dia akan masuk neraka karena dia berpihak pada yang salah dan berpihak pada yang tidak benar, berpihak pada yang batil dan tidak berpihak pada yang benar, padahal dia mengerti betul. Sehingga dia bersikap zalim dan tidak bersikap adil. Jadi hakim yang tahu tetapi tidak mengadili dengan pengetahuannya, sehingga justru dia mengadili secara tidak benar. Itu akan masuk neraka. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nasi fa huwa finnar. Yang kedua adalah seorang hakim yang bodoh, yang tidak tahu, lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka dia berpeluang untuk masuk neraka juga. Jadi hakim yang tidak tahu, hakim yang bodoh, hakim yang kata Rocky Gerung dungu, lalu menghancurkan hak-hak manusia, hak-hak terdakwa misalnya, hak-hak orang yang berperkara dengan ketidaktahuannya itu, maka dia berpeluang masuk neraka juga. Jadi hati-hati, kalau tidak tahu tanya, kalau betul-betul tidak ahli jangan jadi hakim. Jadi hakim itu adalah orang yang akan bertanggung jawab ketika memberikan vonis pada proses peradilan dimanapun dan kapanpun dalam urusan apapun. Dan yang ketiga, dan seorang hakim yang menghukumi secara benar, yang memberikan vonis, menetapkan hukum dengan benar, tentu saja sesuai dengan pengetahuannya yang betul-betul tahu mana yang benar dan mana yang salah,
maka hakim itu berpeluang masuk surga. Jadi hanya ada satu hakim yang berpeluang masuk surga, yaitu hakim yang tahu dan mengadili dengan pengetahuannya. Itu artinya hakim yang berpihak pada keadilan, berpijak pada prinsip keadilan dan mengadili dengan seadil-adilnya dan tidak bersikap zalim dimanapun, kapanpun, untuk urusan apapun, kepada siapapun. Berat tuh. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, kalau kita bicara hakim, dimanapun, kapanpun, di belahan bumi manapun, itu cuma dibagi jadi dua. Hakim yang akan masuk neraka dan hakim yang akan masuk surga. Ternyata Rasulullah membagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah hakim yang sebenarnya dia tahu, tetapi dia pura-pura tidak tahu, sehingga dia mengadili dengan tidak adil, mengadili dengan secara tidak adil, secara tidak benar, tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan. Padahal dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia akan masuk neraka. Yang kedua, hakim yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia terjebak dalam ketidakbenaran, menghancurkan hak-hak orang yang berperkara, sehingga keadilan tidak bisa diciptakan, keadilan tidak bisa diberikan kepada siapapun oleh hakim itu, dan dia justru bersikap zalim dengan ketidaktahuannya, maka hakim itu akan masuk neraka juga seperti hakim yang tahu dan mengadili dengan tidak adil, padahal dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan hanya ada satu hakim yang akan berpeluang masuk surga, yaitu hakim yang tahu, yang mengadili dengan pengetahuannya, sehingga dia mengadili dengan sikap adil yang seadil-adilnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini dinyatakan bahwa Rasulullah SAW itu memang membagi tipe hakim menjadi 3, itu tidak main-main. Jadi seorang hakim yang mengerti kebenaran tetapi tidak memutuskan sesuai dengan kebenaran itu, maka dia termasuk hakim yang akan masuk neraka. Sementara seorang hakim yang tidak tahu kriteria benar salah sebagai hakim dan tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah itu menurut ketentuan-ketentuan yang seharusnya berlaku, lalu dia memutuskan sebuah perkara berdasarkan ketidaktahuannya atau kebodohannya itu, maka dia termasuk hakim yang akan masuk neraka. Dan hanya ada satu hakim yang saya tegaskan di sini, ada seorang hakim yang mengerti mana yang benar, mana yang salah, dan memutuskan sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang difahami dan dimengerti, dan dia berpihak pada kebenaran itu dalam memutuskan apapun persoalan hukum yang dia adili, maka dia adalah hakim yang akan selamat dan insya Allah masuk surga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin meringkas semuanya itu. Jadi di dalam hadis ini setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan pelajaran penting. Ada 2 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tanggung jawab hakim itu dunia akhirat. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan demikian besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam memutuskan perkara yang dihadirkan di hadapannya. Bahkan tanggung jawab yang dia emban dalam keputusannya tersebut bernilai duniawi ukhrawi, dunia akhirat. Apabila seorang hakim mampu memberikan keputusan hukum secara adil dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan universal dan nilai-nilai kebenaran, maka dia bisa mendatangkan ketentraman di tengah masyarakat dan balasannya adalah surga, karena dia akan bersikap adil. Namun sebaliknya, bila keputusannya tersebut jauh dari nilai-nilai keadilan universal dan nilai kebenaran, maka dia telah menimpakan musibah, menciptakan chaos di tengah-tengah masyarakat luas. Tidak ada balasan yang layak kepada orang yang telah menimpakan musibah dan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat luas selain neraka. Jadi hakim itu masuk neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada para hakim agar mereka bersikap adil dimanapun, kepada siapapun, dalam urusan apapun, ketika mereka menjadi hakim dalam perkara apapun, termasuk dalam perkara yang sekarang sedang menjadi perhatian banyak orang di negeri kita. Pelajaran yang kedua,
Kehidupan akhirat itu lebih berhak diperjuangkan dibandingkan kenikmatan duniawi yang akan hilang. Sekali lagi, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, kehidupan akhirat itu lebih berhak, lebih harus diperjuangkan dibandingkan dengan kenikmatan duniawi yang akan sirna. Dunia itu fana. Akhiratlah yang harus menjadi sesuatu yang lebih harus kita perjuangkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umatnya agar ketika kita itu menjadi orang yang punya otoritas itu berhati-hati. Dia menekankan kepada umatnya yang Allah takdirkan menjadi hakim. Jadi ketika kita ditakdirkan untuk menjadi hakim di dunia ini, agar lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Para hakim, tolong. Akhirat itu lebih penting dari dunia seisinya. Ingat, pengadilan Allah itu akan berlaku untuk siapapun, termasuk untuk Anda semua. Anda akan diadili oleh Allah di akhirat kelak dengan proses peradilan yang akan berakhir dengan putusan yang seadil-adilnya. Prosesnya tentu saja akan jujur dan transparan, dan kita akan diadili dengan seadil-adilnya, sehingga keputusan Allah terhadap hakim-hakim yang pernah memutuskan sesuatu di dunia ini akan mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dari Allah. Saya selalu mengingatkan, berapakah nilai kenikmatan duniawi yang kita terima dengan memberikan keputusan yang tidak adil dibandingkan dengan siksa atau azab neraka yang sedemikian dahsyatnya. Walaupun dengan keputusannya yang tidak adil tersebut dia bisa meraup kekayaan seluruh dunia seisinya, sehingga dia menjadi orang yang terkaya sedunia sekalipun. Tetapi sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan beratnya siksa neraka. Tetap tidak bisa dibandingkan dengan beratnya siksa neraka yang menunggunya di akhirat kelak. Sungguh kenikmatan dunia itu hanya sesaat dan pasti akan berakhir, sementara kesengsaraan akhirat sedemikian berat dan mengerikan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari hukuman, walaupun dia hendak menebus siksanya dengan harta seluruh dunia yang dia peroleh. Ingat bagaimana Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Lahab. Abu Lahab dan istrinya itu akan mendapatkan azab yang pedih karena kezalimannya. Kezaliman apapun yang kita lakukan akan mendapatkan azab neraka. Dan keadilan yang kita lakukan untuk siapapun, dimanapun, dengan apapun, insya Allah akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersikap adil untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun, dalam urusan apapun, dan jangan pernah bersikap zalim untuk urusan apapun, kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, utamanya kepada para hakim. Ayo berpihak pada keadilan dan jangan berpihak pada kezaliman. Keputusan hakim dengan seadil-adilnya adalah harapan semua warga negara. Hari ini semua orang yang masih punya akal sehat dan punya hati nurani menunggu keputusan hukum yang adil. Dan inilah harapan semua warga negara manapun di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkannya kecuali orang-orang yang zalim dan sudah rusak akalnya, kotor hatinya. Hanya orang-orang yang kotor hatinya, rusak akal sehatnya, yang tidak bisa berpihak pada kebenaran dan keadilan, yang menginginkan kezaliman di dunia ini. Sementara orang yang sehat akalnya, bersih hatinya, dan mendapatkan hidayah dari Allah, selalu akan berpihak pada keadilan. Dan pertanyaannya adalah, apakah majelis hakim yang terhormat memiliki kemampuan dan kemauan serta keberanian untuk menetapkan keputusan yang didasari oleh nilai-nilai keadilan dan kebenaran, sehingga mereka termasuk golongan hakim yang dijanjikan oleh Allah dengan janji surga, atau justru sebaliknya menjadi hakim yang pengecut, hakim yang penakut, hakim yang dengan sengaja berpihak pada kezaliman dan tidak berpihak pada keadilan, dan keadilan menjadi tercampakkan karena hakim ingin meraup keuntungan duniawi sementara tidak peduli terhadap keuntungan ukhrawi. Dia tidak takut kepada Allah, tetapi takut kepada siapa
yang dianggap lebih menakutkan dibandingkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wait and see, kita tunggu dan kita lihat. Dan mudah-mudahan Allah selalu berkenan memberikan hidayah pada para hakim, sehingga para hakim benar-benar punya nyali untuk memutuskan perkara hukum itu dengan seadil-adilnya, karena semua keputusan dan keputusan hakim itu akan dipertanggungjawabkan di samping kepada semua orang di dunia ini. Yang terpenting dan yang paling penting adalah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.